Pemirsa, Satgas COVID-19 sore ini kembali menyampaikan perkembangan terkini penanganan COVID-19 di Indonesia. Ya, langsung saja kita simak keterangan yang disampaikan Profesor Wiku Adhisa Smito, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara untuk Penanganan COVID-19. Tahun lalu, di minggu ini nyatanya sedikitnya terdapat 4 negara yang sedang mengalami lonjakan kasus tertingginya. 4 negara tersebut adalah Austria, Belanda, Belgia, dan Jerman. Saya menyandingkan kebijakan masing-masing negara dalam hal pembatasan aktivitas dan penggunaan masker. Pada awal tahun 2020, keempat negara tersebut mengimplementasikan wajib lockdown dan penggunaan masker. Namun, begitu kasus menurun di bulan Mei, keempat negara tersebut melonggarkan pembatasan, sehingga aktivitas kembali normal dan masker tidak menjadi kewajiban. Sebagai akibatnya, tidak lama terjadi kenaikan kasus mulai kembali di bulan September yang terus meningkat hingga mencapai puncak kasus di akhir tahun 2020. Belgia mengalami kenaikan kasus paling signifikan karena tidak menerapkan pembatasan aktivitas dan wajib masker saat awal kasus mulai naik. Lonjakan kasus ini menyebabkan keempat negara kembali memberlakukan lockdown dan wajib masker. Setelah kasus mulai menurun di tahun 2021, perlahan 4 negara ini melonggarkan pembatasan aktivitas dan kewajiban masker tidak lagi seketat awal. Kebijakan ini bertahan selama kurang lebih 8 bulan dan berdampak pada kasus yang melonjak tajam hingga lebih dari 180 kali lipat. Saat ini, Austria, Belanda, dan Jerman kembali memberlakukan lockdown dan penggunaan masker wajib. Hanya Belgia yang tetap tidak melakukan lockdown, namun menerapkan penggunaan masker ketat. Keputusan kebijakan ini juga tidak mudah untuk dilakukan karena masyarakatnya menentang lockdown hingga melakukan aksi massa. Karena setahun ini terbiasa beraktivitas normal dengan penggunaan masker yang tidak ketat. Namun, karena cakupan vaksinasi dosis lengkap di 4 negara ini sudah cukup tinggi, maka kondisi kasus yang melonjak tajam saat ini tidak menyebabkan lonjakan pasien ICU dan lonjakan kematian pula. Berbeda dengan saat lonjakan pertama di tahun lalu, di mana belum ada vaksin. Lonjakan kasus sejalan dengan lonjakan pasien ICU dan kematian juga. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa vaksin tetap tidak bisa mencegah naiknya kasus jika tidak dibarengi dengan penerapan disiplin protokol kesehatan. Dari kenaikan kasus di 4 negara ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran bahwa pembukaan aktivitas masyarakat yang terlalu tergesa-gesa dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan lonjakan kasus yang sangat tajam. Penerapan kebijakan yang kurang tepat dapat memicu resistensi dari masyarakat terhadap perubahan kebijakan yang tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Kepatuhan protokol kesehatan, terutama memakai masker, sangat berpengaruh besar dalam menekan penularan. Ya, itu tadi ya keterangan yang disampaikan oleh Prof. Wiku Adhisa Smito untuk kita semuanya tetap jaga protokol kesehatan, April, karena tadi juga ada peningkatan kasus di luar negeri, jangan sampai Indonesia kembali terjadi. Dan informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Indonesia Petang hari ini. Saksikan program SIM Invest Indonesia Open 2021 live di MNC Sport 2 dan 3, channel 98 dan 99 MNC Vision. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aprilia Putri. Dan saya Jatuh Ratma. Sampai jumpa.